Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq Septian Dwi Hartanto dari SD Negeri Jepara Kulon 2, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Izinkan saya untuk menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Di topik Merdeka Belajar, kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu mengenali diri dan memahami sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita. Kita sebagai pendidik haruslah bisa memberikan fasilitas kepada siswa untuk mengarahkan dan menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Fasilitas yang dimaksud tentu adalah bimbingan atau arahan dari kita sebagai pendidik. Ki Hajar Dewantoro pernah mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Modul yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar adalah dua kata yang sering diucapkan atau dipakai bersamaan, tetapi sebenarnya mempunyai perbedaan. Perbedaannya adalah mendidik itu menuntun atau mengarahkan anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Mendidik itu memberikan tuntunan atau arahan kepada siswa tentang adab, akhlak, atau budi pekerti yang luhur. Sedangkan mengajar adalah proses mentransfer atau menyampaikan ilmu pengetahuan atau materi pelajaran kepada siswa. Jadi, kegiatan mengajar sebenarnya adalah bagian dari mendidik. Sebagai contoh, seorang petani mampu mengajarkan siswa tentang bagaimana cara menanam yang baik atau memberikan pupuk yang sesuai. Demikian pula seorang pengrajin kayu. Mereka mampu mengajarkan bagaimana caranya membuat kursi ataupun yang lain. Lalu pertanyaannya, apakah yang kita lakukan selama ini Bapak Ibu? Selama ini sudahkah kita mendidik atau baru sebatas mengajar? Sudahkah kita menuntun atau baru sebatas mentransfer ilmu? Mari kita refleksikan bersama Bapak Ibu. Kemudian modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan di mana siswa berada. Seorang guru haruslah menuntun siswa berdasarkan lingkungan di mana siswa hidup. Pembelajaran kontekstual sangat cocok diterapkan dalam menuntun siswa memahami lingkungannya. Hal ini dikarenakan lingkungan tempat tinggal siswa adalah hal yang tidak terpisahkan dengan siswa itu sendiri. Misal, siswa yang tinggal di daerah pegunungan haruslah memperoleh cara bagaimana harus menjalani kehidupan di lingkungan tersebut, seperti menanam pohon, reboisasi, ataupun menjaga lingkungannya agar tidak rusak. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan waktu atau masa di mana siswa berada. Seorang guru perlu adaptif terhadap perubahan zaman. Cara belajar dan cara interaksi siswa pada zaman digital ini berbeda dengan zaman di mana teknologi informasi belum begitu pesat. Pendidik sebaiknya menyesuaikan proses pendidikan sesuai perkembangan zaman. Penggunaan teknologi pembelajaran di era digital ini harus diterapkan
agar siswa memperoleh apa yang mereka butuhkan sesuai dengan kodrat zaman mereka. Lalu, sudahkah Bapak Ibu menuntun siswa sesuai dengan kodratnya? Mari kita renungkan bersama. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Seorang pendidik haruslah bisa menuntun dan membentuk siswa agar memiliki budi pekerti sesuai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Di modul yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di modul ini kita mengenal sistem Among Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Artinya di depan kita memberikan contoh atau teladan yang baik. 2. Ing Madyo Mangun Karso, yang artinya di tengah kita memberikan semangat. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang kita memberikan motivasi atau dorongan. Dari sistem Among tersebut, seorang guru seharusnya bisa memberikan teladan yang baik bagi siswanya, memberikan dan membangun semangat kepada siswanya, serta memotivasi siswanya dalam hal yang positif. Guru hendaknya selalu menerapkan sistem Among dalam pendidikan. Penerapan sistem Among akan membuat siswa memperoleh kemerdekaannya dalam belajar. Kemerdekaan siswa akan membawa keselamatan dan kebahagiaan bagi siswa dalam menjalani kehidupan mereka di masa depan. Apakah Bapak Ibu telah menerapkan sistem Among selama ini? Mari kita refleksikan bersama Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.